kenalnya pada saat itu di aplikasi. Yang terjadi malah jadi kayak bulat ya. Kayak sampai babak belur ya Mbak ya? Iya, nggak kuat. Terus apa ya yang harus aku lakukan gitu? Kehilangan seseorang dan kehilangan jati diri. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi. Sempat aku bertanya, mengapa Tuhan memberiku wajah rupawan, namun menghadiahiku dengan jodoh yang melukaiku? Mengapa? Namun kini aku tahu, Tuhan memberiku kelebihan fisik karena aku akan mencintai dunia seni peran, dunia akting. Dan mengapa aku ditakdirkan dengan jodoh yang mencederaiku? Karena Allah tahu aku perempuan kuat dan tangguh. Sungguh Allah menguji hidupku lagi dengan ayah dan nenekku, benteng pertahanan hidupku selama ini yang kemudian berturut-turut pendahuluiku. Kini aku merasa sebatang kara karena ibu sejak kecil pun telah meninggalkanku. Namun aku merasa ada kok mereka yang lebih berat ujiannya dari aku dan mereka bisa menjalaninya. Aku percaya Allah tidak akan menguji hambanya dengan ujian yang melebihi kemampuannya. Mbak Ghea Mita, kita udah langsung bertemu dengan sosok perempuan yang luar biasa. Mbak, sebetulnya itu apa sih yang jadi pikiran Mbak waktu itu kok mau sih menikahi cowok kayak gitu yang ujung-ujungnya lagi-lagi ya memukul, menampar dan lain-lain gitu. Apa nggak pernah kelihatan tuh waktu zaman pendekatan, penjajakan, pacaran gitu, bibit-bibit itu seperti apa? Apa nggak pernah kelihatan? Iya, pada saat itu memang sudah kelihatan ya Mbak, cuman kan memang seorang wanita ya kadang berharapnya kan mungkin suatu saat dia akan berubah gitu. Tapi ya ternyata itu hanya harapan ya gitu, karena orang berubah itu kan karena dirinya sendiri seperti itu. Pastinya ya kenapa harus memilih dia pada saat itu ya karena ya melihat orang yang cowok datang mengajak menikah, pasti dia sudah mempunyai pertimbangan tanggung jawab seperti itu dan pada saat itu dia juga finansial juga sudah oke, jadi wanita mana yang nggak oke lah memilih dia. Tapi ternyata memang finansial aja nggak cukup gitu, tapi behavior juga. Boleh tahu nggak Mbak, kalau nggak salah tadi di cerita juga disampaikan bahwa Mbak mengalami masa lalu ya, atau sebelum menikah itu ada beberapa peristiwa yang membuat Mbak down gitu. Yeah. Ayah meninggal, kemudian nenek juga meninggal pada saat yang tidak terlalu lama kemudian ibu juga pernah mengalami hal yang sama gitu yang juga dilakukan oleh ayah dan Mbak melihat itu sendiri. Yeah. Kemudian apa itu ada semacam kayak koneksi ketika ada cowok datang like a guardian angel gitu, yeah. ngajak will you marry me, terus Mbak kayak yes I will gitu, dan karena ada rentetan peristiwa yang membuat Mbak kemudian mengiyakan itu. Iya pastinya ya, karena dalam kondisi yang hati lagi down, lagi chaos itu terus ada seseorang cowok, baru zaman sekarang ini kan kayak jarang banget ya cowok yang mau serius gitu. Nah ini tiba-tiba ada sosok yang serius ketika saya sedang down, ya kenapa enggak gitu, kenapa enggak dicoba kayak gitu. Itu sih Mbak. Tapi waktu itu apakah ini kan kayak out of the blue? Kenalnya di mana sih Mbak? Kok apa mungkin itu kayak tetanggaan atau mungkin teman SMA atau apa, kok bisa tiba-tiba datang tiba-tiba gitu setelah beberapa peristiwa terjadi? Iya, kenalnya pada saat itu di aplikasi.
Dating app. aplikasi dating app Mhm. seperti itu. Dan rumahnya kan deketan gitu. Jadi kami sering ketemu gitu. Dan nggak tahu waktu di dating app itu memang cari alamatnya yang deket tuh gimana? Atau- itu nggak tahu ya. Kebetulan berarti. Kebetulan, Oh, oke. kebetulan deket, sangat dekat gitu. Mhm. Jadi memang sering ketemu, intensitas ketemunya tuh sangat sering Ya. seperti itu. Dan akhirnya ya karena memang setiap hari ya, hampir setiap hari ketemu, ya udah gitu. Akhirnya jalani aja dulu gitu. Mbak waktu mengiyakan untuk dinikahi ya waktu itu usia Mbak sekitar umur 27 ya, berarti umur 27, 28. Iya. dan suami juga umur 27, sebaya lah ya kira-kira. Apa tidak ada kecurigaan gitu? Too good to be true deh kayaknya cowok sekarang langsung ngajak nikah gitu gitu ya. Apa karena mungkin perempuan lebih emosional ya, lebih pakai feeling, nggak pakai logika. Dan waktu itu apa sih yang dipikirkan Mbak Gea gitu? Apa hanya semata-mata karena ada seorang cowok ngajak nikah gitu kan? Padahal Mbak seorang aktris gitu. Pilihannya banyak gitu. Iya, balik lagi Mbak, ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, seperti keluarga ya, karena kedekatan aku dan ayah itu kan sangat dekat gitu, sangat dekat. Sama nenek juga. It's okay if you have to cry. Jadi ketika mereka nggak ada, pasti hilang sosok yang merasa ngelindungi gitu. Walaupun di Jogja pun juga sendiri ya, tapi ikatan itu loh Mbak, ikatan yang memang sudah ya darah daging ya, gimana gitu. Terus ketika mereka hilang, itu sangat down, sangat chaos, sangat depres, nggak kuat gitu. Nggak kuat. Terus apa ya yang harus aku lakukan gitu? Kehilangan seseorang dan kehilangan jati diri. Gitu. Jadi kehilangan dua orang yang paling Mbak istilahnya menjadi pagar pelindung Mbak selama ini tiba-tiba runtuh gitu ya, tiba-tiba nggak ada. Terus Mbak seperti kalau orang itu mungkin ketika hanyut ya, dia kan akan mencari apapun ya untuk Iya, betul. pegang gitu. Dan tiba-tiba ini ada seseorang nih istilahnya yang muncul gitu ya, dia pegang aja padahal bisa jadi itu malah membahayakan Mbak Nah, gitu. itu dia. Seperti itu kira-kira analoginya. Dengan memilih dia dengan harapan dia bisa menjadi sosok pengganti ayah, sosok pengganti nenek. Pada saat itu pikiran butanya pada saat itu dan ya Mbak kan relatively very young gitu ya, maksudnya umur 28 lah, masih cukup muda. Dan ya karena Mbak dipagari itu tadi, dilindungi, diayomi oleh ayah, dan ayah juga seorang polisi ya. Artinya ada semacam patron yang cukup kuat gitu untuk melindungi seorang anak, keluarga gitu, apalagi seorang polisi itu tadi kan. Dan enek juga ya gitu, meskipun bukan nenek dari ibu ya. Nenek dari. Apa sih kenangan atau koneksi apa yang Mbak tuh merasa bahwa mereka itu adalah sosok guardian angel Mbak yang kemudian hilang itu tadi? Kan padahal jauh gitu ya. Di Jawa Timur, Mbak di Jogja gitu. Pas sering telepon atau kasih support atau apa, ngirim makanan mungkin atau apa atau apa seperti Pak ikatan yang terbentuk sehingga Mbak merasa sangat kehilangan? Yang pertama nenek itu orang yang sangat berperan penting di kehidupan saya, karena yang dari kecil mengasuh, jadi yang memberikan kasih sayang full gitu, udah seperti malah ibu bukan sendiri. ibu. Bukan. Why? Apa ya? Nggak tahu, rasa sayangnya nenek itu biasanya kan gitu ya, nenek itu sayang banget sama cucunya kayak gitu kan. Apa yang nggak dibolehin sama orang tua dibolehin lah semua. Nenek dan kakek. Apapun tuh diperjuangkan gitu, bahkan sampai pada saat ada momen yang dimana Gea merantau lebih
lebih jauh daripada di Jogja. Itu pada saat itu juga untuk menimba ilmu juga, jadi tidak ada backingan untuk finansial gitu. Nenek itu rela-relain untuk jualan nitip-nitip kacang gitu ke warung-warung. Itu kayak nggak tahu, rasanya kayak sebegitunya. Sebegitu rasa sayangnya terhadap cucunya sampai dan uang yang didapatkan dari jualan kacang itu semata-mata ini untuk cucuku, bukan untuk kebutuhan dia sama sekali atau kesenangan dia gitu. Iya. Kalau ayah itu juga yang selama ini ngebangun mental dia jadi kuat karena ayah kan polisi. Dari kecil juga dididik sangat keras. Dulu sebagai atlet juga kan, atlet renang dan selam itu. Jadi Mbak Gea? Iya. Wow. Itu sangat pelajaran didikan keras dari ayah itu sangat menjadi pelajaran buat Gea sampai saat ini gitu. Karena ayah itu lihat Gea, memang Gea cewek, tapi ayah pengen anak perempuannya nggak jadi orang yang lemah, nggak lembek ya, nggak seperti konstruksi kalau perempuan tuh terlalu lemah lembut, lembek gitu. Makanya diajarin tadi ya, nyelam, renang, mungkin karate juga. Iya. Harus bersatu. Tumbas kayak kelambi badan, Thomas. Maaf, belum ada makanan. Kan aku baru pindahan. Sepertinya saya membayangkan Mbak Gea ini punya banyak dasar dari ayah dan nenek tadi ya, yang melingkupi Mbak, sehingga Mbak kemudian apakah itu yang memutuskan cukup ini kekerasan dalam rumah tangga harus dihentikan dan Mbak akhirnya minta bercerai. Iya, betul. Ini nggak boleh kayak gini. Aku nggak pantas. Diapain aja sih Mbak, boleh tahu nggak Mbak? Mak, saya tuh bayangin, saya sampai babak belur ya Mbak ya. Iya, sampai, karena kalau yang pertama memang pasrah ya, memang pasrah aja. Yang kedua itu kayak nggak bisa nih, gitu, harus ngelawan nih gitu. Tapi yang terjadi malah jadi kayak gulat ya. Jadi kayak gulat gitu. Bayangin gulat ya ampun. Iya. Gulat kan biasanya setara ya. Cowok sama cowok, cewek sama cewek, ini cowok sama cewek gitu kan. Iya, pasti kalah lah. Ya pasti kalah. Tapi boleh tahu nggak Mbak, reason atau alasannya itu kadang seperti apa sih? Apakah mohon maaf misalnya ada orang kedua gitu, atau cemburu kek, atau masalah kecil gitu tapi kayak kriwian dari gerojokan gitu? Iya, lebih banyaknya adalah masalah kecil. Masalah-masalah kecil yang tiba-tiba menjadi besar. Gitu, karena memang basically pasangan itu juga agak emosian ya gitu. Jadi ada masalah dikit langsung masalah dikit gitu. Sedangkan kalau saya mah itu nggak terdeteksi apa ketika masa kayak pacaran tadi Mbak bilang kan sempat pacaran ya 6 bulan gitu. Terdeteksi, tapi balik lagi perempuan, bukan nggak hanya perempuan berharap, ya, berharap siapa tahu, siapa tahu kayak gitu terus kan. Siapa tahu nanti kalau sudah menikah berubah. Setelah menikah siapa tahu nanti setelah punya anak berubah gitu. Lama-lama kayaknya enough is enough kan. Selain kekerasan yang menimpa Mbak, yang diterima Mbak ya, pukulan, tamparan, kemudian pernah gulat itu tadi juga gitu. Adakah perlakuan lain yang mungkin tidak setara ya, perlakuan yang mungkin di luar ekspektasi Mbak dari kewajiban dan hak antara perempuan dan laki-laki yang di luar KDRT? Misalnya tentang nafkah atau apa? Iya, ada. Oh ada? Iya, ya kebetulan memang mantan suami itu finansialnya udah oke, udah settle, tapi ternyata berjalannya waktu ketika kita berumah tangga ternyata itu juga menjadi suatu persoalan gitu, karena tidak ada keterbukaan soal ekonomi, soal finansial, itu yang dimana kayaknya tuh aku merasa bahwa dia tuh agak perhitungan,
Iya. pelit gitu ya Mbak. Ngitung ya kalau orang Iya, Jawa bilang. iya, Gitu. Apa aja itu. dihitung kembalian itu berapa gitu, Betul. dicek kayak gitu. Iya, seperti itu. Jadi kayak suatu apa ya? Ya, bukankah uang suami itu adalah uang istri Iya, juga? katanya seperti itu sih. Gitu. Uang suami itu uang istri, Iya. uang istri. Nah, itu mungkin yang tidak dia pahami mungkin Iya. ya. Bukan berarti uang suami the whole punya istri, Iya. enggak, tapi memang sebagian besar itu diberikan untuk menafkahi istri dan anak kalau udah ada anak juga kan, Iya. seperti itu. Toh ini untuk kebutuhan rumah tangga kan juga. Iya, betul. Mbak bekerja untuk beli lipstick, beli make up Mbak sendiri kan, Iya. gitu. Tapi untuk hal-hal yang bersifat survival mestinya kan suami ya. Iya. Ya itu Dan hal itu masih dihitung. Iya, ada hal-hal yang kecil yang sepele yang menurut aku kok sebegitunya ya gitu loh. Itu waktu pacaran gitu kalau misalnya lagi ngafe gitu dibayarin dia atau Kalau pacaran, kalau waktu ke kafe makan itu dia, gitu, Oh kayak iya, dia. belum gitu. menunjukkan kepetongannya itu ya. Iya, tapi nggak tahu hal-hal yang mungkin ya perhitungan lah Pak. Intinya perhitungan dan dia sendiri juga mengakui bahwa dia seperti itu. Oke. Jadi Iya. dia bilang memang iya. Aku emang calculated banget gitu ya. Iya. Dan apa ya, sebagai seorang wanita ya, apalagi aku yang udah terbiasa independen, itu suatu Iya. hal yang harga diri ya Mbak. Iya, iya. Harga diri yang kamu beneran ngajak berantem aku cuma karena maksudnya uang segini kamu tagih gitu. Iya, iya. Aku bisa cari gitu. Tapi bukan itu, bukan Iya. itu. Kalau gimana ya, orang wanita independen ketika dia sudah menikah, dia meminta uang pada laki-lakinya itu Pada suaminya. pada suaminya itu adalah suatu dia menghargai, masih melihat dia sebagai laki-laki. Iya, orang Gitu. tempat dia bergantung gitu. Iya. Dan seharusnya malah menunjukkan istilahnya sisi maskulinitas gitu, sisi kejantanannya gitu. Kalau bisa ngasih, kamu mau minta berapa nih, gue kasih gitu Iya. ya. Nggak cuma nafkah batin aja gitu, Iya. tapi nafkah lahir itu juga menunjukkan kejantanannya gitu ya. Betul. Dan itu menumpuk lagi apa tadi istilahnya kekerasan secara kekerasan finansial menurut saya itu. Iya. Yang kemudian membuat Mbak semakin firm untuk kemudian ya let him go gitu. Iya. Mbak boleh nggak memberi tips gitu, apa sih yang harus dipunyai seorang perempuan kalau memang dia tuh udah dibegituin sedemikian parah gitu, atau jangan nunggu parah dulu deh gitu. Iya. Yang pasti kita sebagai perempuan tuh kita harus punya self love. Self love-nya harus besar. Self love, cinta pada Self-love, diri iya. sendiri. Mencintai diri sendiri itu menurut aku adalah bentuk kita itu ibadah dan rasa syukur. Nah, kita pantas bahagia, gitu. Kita pantas bahagia dan Berhak bahagia. kita berhak bahagia dan kita harus memperjuangkan itu sih. Ketika bertahan pada sesuatu hubungan itu menyakitkan dan tidak worth it, kita tanya ke diri kita lagi deh, kita bahagia nggak? Kalau nggak, kita perjuangin apa yang membuat kita bahagia. Karena hidup itu cuma sekali, nggak bisa Iya. diulang. Itu sih. Ada nggak sih dari sisi mantan suaminya itu yang ada semacam kayak meminta maaf atau kemudian menyatakan akan berubah lagi dan sebagainya, itu atau hanya dari ilusi Mbak aja sendiri, siapa tahu berubah gitu, hingga akhirnya memutuskan untuk enggak, aku mau gugat cerai. Iya, ada dari mantan suami juga sebelum memutuskan untuk bercerai juga pasti meminta maaf, terus apa Oke. namanya ya, apa ya, kalau di pengadilan tuh ada mediasi gitu kan. Oke. Nah, kita tuh ya sempat udah ngobrol baik-baik, apa ya, kontemplasi diri sendiri. Tapi kayaknya enggak. Aku sendiri pun memutuskan untuk ini nggak bisa dilanjut. Kasihan kamunya, kasihan akunya. Kamu berhak bahagia dan aku juga berhak bahagia. Itu. Ada nggak waktu itu
perasaan berat juga meninggalkan suami dalam artian gini, Mbak kan melihat dia awalnya kan karena financially settled ya. Artinya mapan dan lain-lain. Sementara Mbak, aduh nanti kalau aku udah gak sama dia lagi, aku mungkin gak ya ketemu lagi mungkin laki-laki yang semapan dia gitu. Ada gak percikan perasaan-perasaan seperti itu yang kemudian akhirnya Mbak babat gitu? Enggak, itu bukan masalah atau sesuatu yang fondasional gitu sehingga Mbak enggak ya, aku enggak ada penyesalan di situ karena memang sebelum menikah dengan dia aku juga bekerja, aku mempunyai banyak skill, ya jadi aku nggak perlu takut karena rezeki itu kan sudah ada yang ngatur ya Mbak, itu jadi it's okay nggak apa-apa. Gitu. Trauma nggak Mbak untuk kemudian membina hubungan baru gitu? Karena ini baru saja bercerai ya, sekitar beberapa bulan yang lalu. Tapi move on-nya gimana nih untuk bisa membuka diri lagi atau kayaknya masih pengen sendiri aja deh gitu? Kalau untuk saat ini pengen sendiri dulu, menikmati waktu untuk diri sendiri, me time, terus upgrade skill gitu. Terus kalau trauma sih insya Allah enggak ya. Enggak trauma, artinya Mbak siap nanti suatu saat ada pandangan-pandangan lain gitu, ataupun ada cowok-cowok yang lain yang juga mendekati gitu. Apalagi Mbak ini kan seorang aktris ya, seorang talent gitu di bidang film production yang pasti banyak lah ya kumbang-kumbang di sana yang mendekati Mbak Gea gitu. Tapi kira-kira apa yang bisa di take away untuk belajar dari apa yang sudah pernah terjadi? Apakah misalnya gimana sih Mbak sudah punya siasat gitu untuk mengecek latar belakangnya, backgroundnya, behaviornya itu seperti apa? Karena kalau bobot bibit bebet itu kan physically kelihatan, oh sekolahnya mana, anaknya siapa, udah kerja apa gitu ya, atau punya apa gitu. Tapi kalau behavior, temperamen, ini kan nggak kelihatan. Kadang-kadang kalau lagi masa pendekatan yang kelihatan bagus-bagusnya doang gitu. Ada nggak tipsnya gimana? Ya kalau tips dari aku kalau memang seseorang itu sudah punya bibit untuk emosional, temperamen, ya mending mundur aja. Tinggalin aja gitu ya? Tinggalin aja. Karena, walaupun ganteng? Ya. Walaupun kaya raya? Walaupun ganteng, walaupun kaya raya. Walaupun sekolahnya udah S3? Iya. Tapi kalau Iya. Tapi kalau udah kelihatan bibit-bibit misalnya nih lagi ta'arufnya atau pengenalannya gitu, tapi kelihatan ya kalau dia suka sedikit-sedikit marah, pas telepon kelihatan marah-marah gitu, itu sudah ada bibit ya berarti ya? Apalagi kalau udah sampai fisik ya Mbak, karena kan ini berhadapan dengan nyawa ya, nyawa kita ya, nyawa kita kan cuma satu ya gitu loh. Kalau sampai babak belur gitu kan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya seperti itu. Jadi lebih sayang ke diri sendiri dulu aja. Iya, saya nggak bisa bayangin kalau ada misalnya seorang perempuan yang banyak sekali di luar sana yang dia atas nama kesakralan pernikahan itu bertahan gitu. Saya tidak tahu lagi, mungkin sudah nggak logis lagi ya. Karena mungkin juga sudah punya anak, dia ingin mempertahankan sosok figur ayah untuk anaknya karena penting. Dia merasa bahwa mungkin juga tidak semandiri Mbak Gea sehingga dia sangat tergantung dengan financially support dari suaminya gitu. Dan membayangkan ketika ada KDRT itu kan kapan saja bisa terjadi ya. Itu kan kayak sesuatu yang menghantui. Kapan lagi ya ini terjadi? Kapan lagi ya? Bisa jadi nanti malam, bisa jadi minggu depan gitu. Atau apa pemantiknya ya juga unpredictable gitu, unexplained gitu. Karena kalau orang yang memang temperamen, emotional, apalagi misalnya punya kebiasaan mabok, ya nggak sih Mbak? Iya betul. Atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang membuat dia semakin temperamen. Itu kan sudah waktunya untuk memang benar-benar dihentikan dan satu-satunya cara memang bercerai gitu, berpisah gitu. Aku merasa aku sangat beruntung karena aku berani untuk memutuskan sesuatu. Aku berani untuk menghentikan ketidakbahagiaan aku. Aku
aku berani memilih jalan yang harusnya aku pilih, aku berani berkata apa yang aku harus katakan. Itu karena aku melihat di lingkungan aku sendiri pun banyak perempuan-perempuan yang memilih untuk stay ketika dia udah babak belur juga, ketika dia tidak bahagia, demi kesakralan itu. Itu tadi. Ya, tapi ya aku melihat lebih kasihan sih, Mbak. Gitu. Mereka juga sebenarnya butuh semangat ya, butuh dorongan juga gitu. Selain kesakralan pernikahan bagi seorang perempuan tuh juga mungkin social pressure ya. Kadang dari sisi keluarga juga ya udah disabar-sabarin aja sebagai perempuan, kamu ngertiin lah suamimu, pahamilah dia sibuk bla 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 kayak gitu. Berbeda kalau yang laki-laki gitu ya. Mbak balik lagi Mbak. Jadi kalau boleh tahu ketika Mbak menikah itu Mbak tidak disaksikan oleh ayah dan juga tidak disaksikan oleh nenek ya. Tapi ibu ada. Dan yang menjadi wali adalah kakak ya. Kakak karena laki-laki. Andai kata Mbak sekarang ini setelah menjadi seorang yang pernah melewati sebuah pernikahan dan kemudian gagal, dan Mbak bisa bicara dengan ayah gitu, saya rasa ayah sekarang sudah bahagia, nenek juga udah bahagia gitu. Apa yang ingin Mbak sampaikan? Mungkin ayah melihat Mbak hatinya pasti terantuk gitu ya, anak perempuanku satu-satunya disakiti oleh laki-laki gitu. Nah, tapi Mbak sekarang sudah bisa tegar, bisa menerapkan apa yang dulu diajarkan oleh ayah ya, menjadi perempuan yang kuat, menjadi perempuan nggak boleh lembek gitu, nggak boleh mau diinjek-injek gitu sama laki-laki gitu. Kira-kira apa yang disampaikan? Yang mau disampaikan buat ayah sama mbah, kalau lihat ayah, mbah, kalian berhasil mendidik aku jadi anak yang kuat. Ayah sama mbah nggak perlu khawatir, ayah sama mbah nggak perlu sedih. Adik kuat dan sekarang adik bahagia. Selamanya adik sayang sama kalian. Apa yang disampaikan oleh Mbak Ghea ini tentu saja secara fisik tidak bisa didengarkan oleh ayahnya yang sudah berada di alam barzah dan juga neneknya. Tapi paling tidak ada banyak sekali ayah di sana, nenek di sana ya, yang juga memiliki mungkin cucu dan seorang perempuan yang mungkin bisa saja juga mengalami hal yang sama seperti Mbak Ghea gitu. Siapa tahu menjadi pengingat gitu, menjadi reminder bahwa seseorang tua, sosok keluarga itu menjadi sistem support yang luar biasa bagi kehidupan anak mereka atau cucu mereka gitu. Dan itu nggak tergantikan. Satu lagi pertanyaan mungkin Mbak, mohon maaf ini bikin Mbak nangis. Ke depan Mbak melihat seorang Ghea Mita taruhlah 10 tahun yang akan datang gitu dari sekarang. Mbak sekarang 30 tahun ya, berarti 40 tahun gitu. Mbak tuh pengen menjadi Ghea Mita yang seperti apa sih gitu? Oke. Aku sudah membayangkan untuk beberapa tahun kemudian aku tetap menjadi seseorang yang perempuan yang berdaya, yang tidak takut terhadap ujian-ujian yang akan datang, karena dari banyak pengalaman pasti membuat kita akan semakin tegar, semakin dewasa dan semakin bijak untuk menghadapi semua masalah itu. Jadi perempuan yang berdaya, jadi perempuan yang bahagia, dan jadi perempuan yang beruntung. Dan menjadi diri sendiri pastinya, yang nanti akan bertemu dengan seseorang laki-laki yang saling memahami, semakin saling memahami. Oke. Itu.
Makasih sekali Mbak Giamita sudah berbagi cerita di sini, dan mohon maaf udah banyak menggali hal-hal yang mungkin membuat Mbak membuka luka lama, tapi paling tidak apa yang sudah disampaikan tadi bukan berarti membuka luka yang sudah dijahit menjadi terbuka lagi, tetapi paling tidak banyak sekali teman-teman di sana, terutama perempuan-perempuan ya, yang mungkin juga mengalami kondisi yang sedang bimbang, ragu apakah akan terus bertahan gitu, tapi dengan banyak pukulan, tamparan, siksaan gitu, atau keluar mungkin juga punya resiko sosial dan sebagainya, tetapi itu jauh lebih membahagiakan, dan itu tadi layak diperjuangkan. Kebahagiaan itu layak diperjuangkan gitu, dan hanya kita yang bisa memperjuangkan kebahagiaan itu, bukan orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Mbak Giamita, makasih sekali, sukses Sama-sama. untuk film-filmnya, untuk iklan-iklannya gitu, dan saya terus berdoa mudah-mudahan suatu saat akan menemukan sosok guardian angel yang benar-benar genuine, yang benar-benar mencintai, bisa memahami, saling berkomunikasi dengan baik gitu, dan bisa jadi sosok yang membawa ke surganya Allah, kira-kira seperti itu. Amin. Makasih sekali Mbak Gia, sekali Sama-sama. lagi makasih, all the best for you. Thank you. Dapatkan novel eksklusif bertanda tangan karya Hanung Rais dan Rangga Almahendra. Klik link di deskripsi.